Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Rio Reading. Sekarang kita bakal bacain zodiak-zodiak ya, peruntungan zodiak di bulan depan, yakni di bulan April. Oke, bentar lagi Maret mau habis nih ya. Wow, nggak ngerasa cepet banget. Oke, sekarang yang pertama adalah gilirannya fire sign, yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, langsung aja kita mulai ya tanpa berlama-lama. Kita mulai dengan Aries secara berurutan, lalu Leo dan Sagittarius. Oke, halo Aries yang udah bergabung di sini dari sun sign, moon sign ataupun rising sign. Ya. Yang sun, moon, risingnya Aries. Yuk, mari merapat kita lihat ada apa dengan Aries di bulan April nanti ya. Dan ini adalah general reading, jadi sesuaikan ini apakah sun sign-nya kamu, moon sign-nya kamu, atau rising sign ataupun ascendant kamu. Oke. Buat yang masih bingung mungkin bisa dicek natal chart-nya ya, bisa Google aja langsung, di sana keterangannya lengkap banget dan tentang sign-sign ya. Jadi nggak cuma 3 sign sih, ada banyak banget gitu. Oke, sekarang kita mulai shuffle untuk Aries. Aries, oke, di sini ada Nine of Cups. Oke. Ada fulfillment yang aku baca dari Nine of Cups, ada Four of Cups di sini. Wow, banyak cups ya untuk Aries di bulan April. Kebanyakan tentang emosional. Wow. Ada King of Pentacles, ada Five of Pentacles. Ada apa dengan Aries di bulan April? Oke. Sepertinya ada warning di bidang financialnya ya. Untuk financialnya berhati-hatilah ya. Oke, dalam investasi mungkin hati-hati. Kalau mau naruh uang mungkin dilihat-lihat dulu apakah itu aman ya. Soalnya ada kemungkinan kamu akan merosot nih finansialnya di bulan April. Cuman ini warning aja ya. Jadi bisa kamu antisipasi dari sekarang, bisa save money dari sekarang supaya ini kalaupun beneran terjadi kamu masih ada apa ya, backup gitu ya. Oke, dan di sini ada the devil. Ini nih yang bahaya nih ya, banyak godaannya nih. Mau itu di bidang finansial atau keuangan nih bahaya nih, kalau kamu pengen beli sesuatu jangan, atau tergoda sesuatu nih. Jangan langsung tergoda gitu ya. Dan ini ada the star. Oke. Banyak peluang, banyak kesempatan yang datang ke kamu. Mungkin kamu tergoda dengan kesempatan yang datang ini. Oke, bisa dicek and recheck lagi ya apa itu, supaya nanti tidak merugikan gitu ya. Jadi tidak selamanya opportunity yang datang itu membawakan hasil ya seperti yang kita mau gitu. Apalagi di bidang finansial gitu agak riskan ya. So, bijaksanalah dalam mengelola keuangan. Ada Three of Pentacles, ada Ace of Pentacles, dan Queen of Pentacles. Oke. The bottom of the deck ada Chariot. Oke. Semoga kalian bisa lihat ya kartu-kartunya. Nah, ini untuk Aries. Mungkin kamu bakal ngerasain apa ya, keterpurukan di bidang finansial, entah kamu losing jobs mungkin, atau baru-baru kehilangan pekerjaan mungkin ya, mungkin beberapa dari kalian. Bisa di akhir Maret atau di awal April nanti. Hati-hati dengan godaan-godaan yang nggak perlu itu, please. Jangan diturutin kalau bisa. Baik-baiklah manajemen keuangannya ya. Belajar lagi manajemen keuangan.
Terus meskipun di akhirnya nih sebenarnya banyak yang bagus nih, kamu sebenarnya orangnya punya potensi yang tinggi gitu. Jadi kamu punya peluang dan kesempatan tanpa kamu nyari pun datang sendiri gitu. Even kamu sedang menunggu itu, mungkin ada yang lagi nunggu kabar bagus ya, entah itu kabar tentang interview job atau pekerjaan gitu ya, menunggu pekerjaan atau lagi nyari-nyari gitu, lagi mikir gitu mau kerjaan apa. Pekerjaan itu akan datang sendiri ke kamu, kesempatan itu akan datang sendiri ke kamu. Dan jangan ragu buat ngambil juga. Ada Ace of Pentacles di sini dan Queen of Pentacles. It means keuangan kamu bakalan bisa stabil lagi kok dengan new commitment ini. Tapi ada perpindahan nih. Ya mungkin pindah pekerjaan itu ya, pindah lokasi kerja, pindah kantor, ataupun ya ibaratnya meninggalkan pekerjaan lama ke pekerjaan yang baru kayak gitu ya. Dan sekali lagi hati-hati dengan godaan ini, oke? Coba kita lihat lagi insight yang lainnya. Untuk Aries, untuk percintaan mungkin aman-aman aja ya Aries. Cuman masih ada godaan orang ketiga nih. Tapi kamu bisa ngelewatin itu kok. Most of you bisa ngelewatin itu karena itu cuman godaan lewat aja gitu. Ataupun untuk si dianya mungkin, bukan kamunya. Ya kamu bisa menghadapinya dengan santai, nggak perlu dengan konflik besar gitu, enggak ya. Kamu orangnya cukup tenang, cukup wise untuk menghadapi ini kok gitu. Oke, kita lihat. Oke. Jangan sering-sering ngelamun ya Aries. Lalu kalau kamu memang punya banyak ide, punya banyak gagasan, sok April ini harus dimulai ya. Ada gerbang terbuka buat kamu kok untuk memulai sesuatu yang baru. Oke, jadi jangan takut. Mungkin kamu bisa memulainya dengan orang terdekat kamu, orang yang bisa kamu percaya. Ya, mungkin kamu mau membuka usaha sendiri, melakukan sesuatu sendiri gitu ya, terlepas dari pekerjaan yang lama. Mungkin kamu memutuskan untuk kerja sendiri, buka usaha sendiri, dan ini bisa banget dimulai dari orang terdekat kamu, entah keluarga kamu, saudara kamu gitu ya. Oke. Ada spiritual path di sini. Your true beliefs are becoming clearer to you, which prompts you to make necessary life change. Ya, memang perlu adanya perubahan ini ya. Mungkin memang bukan jalannya kamu kemarin di tempat kerja itu, atau sama yang kemarin mungkin kalau untuk relationship. Dan memang perubahan ini memang diperlukan untuk kamu. Ceremonies and celebrations. It's a time of important life passage such as weddings, birthdays, graduations, or anniversaries. Oke. Mungkin ada yang merayakan pernikahan di bulan April nanti, ataupun ada yang melangkah ke jenjang yang lebih serius untuk relationshipsnya. Karena di sini juga ada Ace of Pentacles, aku melihat ini sebuah komitmen yang bagus ya, komitmen yang sangat serius. Dan ada Nine of Cups juga di sini, fulfillment. Di sini juga tentang keluarga sih yang aku baca. It means new commitment tentang kehidupan berkeluarga. Dan bisa jadi kalau orang yang mau menikah nih biasanya nih ada aja godaannya gitu kan. Dan itu mungkin salah satu warning buat kalian juga ya, buat yang mau menikah gitu. Oke. Dan spiritual path, your true beliefs are becoming clear to you. Oke. Mungkin di bulan April nanti juga beberapa dari kamu yang mungkin peka, sensitif,
yang menekuni spiritual, mungkin kamu akan melihat dengan jelas jalannya kamu atau tujuan kamu di dunia ini gitu ya. Kalau di bottom of the deck-nya ada answer prayers ya, pertanyaan kamu bakalan terjawab, doa-doa kamu bakalan terjawab di bulan April. Oke, itu aja untuk Aries. Semoga mendapatkan pesan-pesannya ya untuk April. Yang negatif-negatif jadikan warning aja, atau semoga buat bisa dihindari gitu ya, semoga bisa dipersiapkan dengan baik dari sekarang gitu. Dan ini bisa jadi nggak resonate juga karena sekali lagi ini zodiak itu ada sun sign, moon sign, dan ascendant, jadi sesuaikan aja ya sama kamu. Oke, itu aja untuk kali ini. Thank you for watching guys, and I'll see you on the next video. Bye bye. Hello Leo, apa kabar? Dan sekarang ada giliran kamu untuk dibaca Leo, sun sign, moon sign, ataupun ascendant. Oke, kita bakal lihat, shuffle dulu cardnya ya. Buat kalian yang mungkin belum tahu sun sign, moon sign, ascendantnya apa, bisa cek natal chart-nya ya, di Google aja, itu free. Kalian bisa cari tahu, dan sign-sign itu banyak ya, nggak cuma sun, moon, dan rising juga. Ada yang lain, jadi bisa dibaca-baca aja di situ biar kalian tahu tentang zodiak kalian, di kepribadian kalian seperti apa gitu ya. Oke, kita akan lihat Leo di bulan April seperti apa. Ada peruntungan apa atau ada pesan apa untuk Leo? Oke, ada Two of Cups di sini. Leo. Oh, ada King of Wands. Oke, aku mendengar komunikasi, ada union, ada pertemuan. Bisa jadi reconciliation juga ya, ada reunion mungkin. Dan mungkin ceritanya orang yang ada Ten of Cups. Jadi orangnya ini yang bakal kalian ketemu ini adalah orang yang ya seorang leader mungkin, atau masculine energy, seseorang yang punya jabatan penting mungkin, atau seorang bos ya, bisa dibilang seorang bos, seorang leader gitu. Bisa jadi CEO atau apapun itu, kayak orang penting gitu ya, orang yang punya jabatan tinggi. Ada Ten of Cups di sini, ada fulfilling, ada kebahagiaan, harmonisasi. Ada Queen of Pentacles. Oke, everything is under control yang aku bisa bilang dari segi financial dan dari segi emotional. Bahkan di sini ada kabar baik ya untuk Leo, ketemu sama orang penting. Ada Knight of Swords, ada Six of Wands. Mungkin ini sebuah rencana atau meeting sebuah project, bisa dibilang. Itu yang aku lihat ya, mungkin nggak semuanya, mungkin beberapa dari kamu aja ketemu sama orang penting ini, dan bisa dibilang ini projectnya berhasil, atau meeting itu deal gitu ya, hasilnya bisa disetujui gitu. Dan ya pergerakan ini cepat banget sih, kalau bisa dibilang prosesnya tuh kayak cepet banget, pertemuannya tuh saling pas ketemu ngobrolnya, deal-dealnya tuh cepet gitu. Sebuah project penting bisa dibilang. Even ini bukan kamu rencanain, tapi kamu ada yang secara tidak sengaja ketemu sama orang ini, dan mungkin ditawari project gitu, atau ditawari pekerjaan gitu ya. Untuk relationship mungkin ini
Ada Ace of Cups. Untuk relationship, kamu bakal ketemu orang baru yang tidak kamu sangka-sangka. Kamu bakalan surprise sama orang ini. Ada the Hermit. Wow. And bottom of the deck, di bottom of the deck ada Five of Pentacles. Kenapa nih? Oh my god. Oke. Aku merasakan ada spiritual awakening juga nih di sini buat Leo di bulan April, masih ya. Dan untuk relationship, itu aku bilang tadi, ada ketemu sama orang baru, jadi kamu bakal saling mengenal lagi sama orang ini, dan mungkin nggak disangka-sangkanya, tidak berlaku untuk semuanya. Mungkin ada 1-2 orang mungkin bakalan diseriusin pas dari awal ketemu nih, orang langsung serius nih sama kamu gitu, sampai ngomongin tentang keluarga, tentang pernikahan gitu, kayak gimana sih nanti bakalan kalau misalnya ngurus anak gimana gitu, kayak udah jauh banget ngomongannya gitu. Tapi mungkin di sini kamu perlu waktu untuk berpikir, jadi jangan langsung diterima gitu. Even mungkin ini sangat menjanjikan buat kamu ya, tetap kamu harus pikirin nanti gimana supaya bisa backup gitu ya, bisa backup planning, punya backup planning gitu nanti kalau misalkan gimana. Jadi jangan langsung terhanyut aja gitu. Makanya ada Five of Pentacles dan Queen of Swords di sini. Ada Justice juga di bawahnya. Jadi kayak tetap harus ada backup planningnya, tetap harus balance pemikirannya. Jadi jangan langsung semua diiyain, jangan langsung dari awal tuh ngikut aja, enggak. Kamu juga harus punya andil ya, kamu juga harus tetap pendirian di sini, oke? Kamu yang punya andil atas dirimu sendiri dan atas kebahagiaanmu sendiri gitu ya. Antara kebahagiaan dan kesedihanmu, kamu yang punya andil atas itu semua ya. Ada Ten of Cups di sini, ada Five of Pentacles. Kesedihan dan kebahagiaan, balance-nya ada di tangan kamu semuanya, oke? Oke, kita lihat advice-nya yang lain dari untuk Leo, maksud aku. Kita bakal lihat dari oracles. April untuk Leo. Oke, ada aku bacanya carrot atau carrot, aku lupa. Spiritual protection. You are being watched over and protected physically, emotionally, and energetically. Oke, jadi jangan takut ya. Even ini sesuatu yang sangat menjanjikan buat kamu, jangan takut untuk kehilangan itu semua, karena your angel, your guide, your spirit guide pasti bakal selalu melindungi kalian gitu. Kalau emang itu buat kamu, pasti bakalan datang ke kamu gitu. Kalau bukan, ya mau gimana kamu mempertahankannya juga pasti bakal pergi gitu. Opal, let yourself sparkle and shine. You are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. Oke. Ya, waktunya kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan diri kamu, tunjukkan potensi kamu, oke? Jangan, udah bukan waktunya lagi buat insecure, minder, tuh udah nggak ada ya. Tunjukkan diri kamu yang sebenarnya. Biarkan dirimu bersinar, biarkan dunia tahu siapa kamu gitu ya. Jadilah dirimu sendiri, oke? Ikuti kata hatimu. Bebaskan diri dari belenggu orang-orang yang selalu berkomentar tentang kamu. Harus begini, harus begitu. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Ikuti kata hati kamu. Kamu pengen jadi diri yang bagaimana, jadi pribadi yang bagaimana, gitu ya. Dan di bawahnya kita ada Dolomite. Stay strong in your faith. A positive outcome is dependent on you keeping a positive mindset.
Oke, di bawahnya cantik banget kartunya ya. Oke, tetap pada pendirianmu. Seperti yang gue bilang tadi, jangan goyah. Meskipun kamu penting banget sama yang ditawarkan, kalau kamu merasa itu bukan buat kamu, let it go. Oke? Kalau kamu ngerasa itu nggak cocok buat kamu, let it go. Tapi kalau kamu udah ngerasa it's me, it's for me, it's mine, that's okay, take it. Tapi tetap grounding ya, tetap grounding supaya nggak terlalu high nanti terbangnya gitu ya, supaya tetap diantisipasi nanti antara perasaan bahagia dan perasaan ini yang sedihnya, supaya tetap netral lah emosionalnya, supaya nggak terlalu jungkit-jungkit gitu ya. Oke, kayaknya itu aja ya untuk Leo. Untuk April, semoga dapat pesan-pesannya. Dan sekali lagi, cocokkan untuk sun sign, moon sign, ataupun ascendant kamu yang Leo ya. Oke, kayaknya itu aja. Ambil pesan positifnya dan jadikan yang negatif itu sebuah warning aja, oke? Thank you for watching guys, and I'll see you on the next video. Bye-bye. Hello Sagittarius. Ya, sekarang ada giliran kamu. Untuk Sagittarius, sun sign, moon sign, ataupun ascendant. Buat kalian yang belum tahu, mungkin bisa cek di natal chart ya, Google aja for free itu. Jadi kalian bisa tahu sign yang kalian miliki itu apa saja gitu. Dan itu nggak cuman sun, moon, dan ascendant aja, ada banyak sekali di situ. Jadi kalian bisa tahu lebih detail tentang diri kalian gimana gitu ya. Oke, kita shuffle dulu untuk Sagittarius di bulan April akan ada apa? Sagittarius. The last fire sign that we read today. Okay. Ada Page of Wands dan King of Swords. Oke, ada Queen of Pentacles. Wow, fire signs, like absolutely three of you, Aries, Leo, dan juga sekarang Sagittarius, semua dapat Queen of Pentacles ya. Sagittarius masih oke, ada kebawa perasaan sedih ya di sini ya. I don't know why ada Ten of Pentacles di sini. Mungkin ada masalah keluarga. Oke, ada The Chariot dan ada King of Cups. Oke, ada permulaan baru, ada perpindahan. Ada Ace of Cups. Bisa dibilang di bulan April ada Nine of Wands dan ada Nine of Swords. Oke, bisa dibilang di bulan April mulai sibuk lagi ya, bisa dibilang. Ada dana masuk mengalir, mulai sibuk kerja, sampai mungkin insomnia nih, banyak insomnia lagi nih Sagittarius, atau bahkan ya sibuk karena kerja ataupun sibuk karena insomnia aja, jadi begadang gitu, begadang karena kerja atau begadang emang nggak bisa tidur gitu. Dan di bawahnya di bottom of the deck ada Seven of Cups. Banyak mimpi yang akan kamu punya banyak mimpi, banyak yang bakalan bisa dicapai. April ini bakal disibukkan lagi, dan ini prosesnya sangat cepat ya. Mungkin energi King of Swords ini energi yang sekarang mungkin di akhir Maret mungkin masih terefek, beberapa dari kamu mungkin masih ngefek di awal-awal bulan, tapi di akhir bulan udah mulai berasa lebih tenang ya, merasa lebih settle mungkin, karena mungkin di sini dari segi financial udah mulai
ada pergerakan, ada perubahan gitu ya, ada kemajuan gitu ya, semuanya dari semua aspek ada kemajuan di sini. Jadi bakalan lebih tenang, bakalan lebih netral emosinya, bahkan lebih senang, malahan lebih harmoni gitu ya dirasainnya. Banyak gagasan baru, banyak ide baru di bulan April nanti. Ada yang pindah juga, mau itu pindah lokasi kerja, pindah rumah ya, pindah tempat tinggal, mau itu masih dalam kota ataupun di luar kota, bisa jadi luar negeri juga ini perpindahan ya. Karena mimpi kamu juga jauh sih, banyak yang gede-gede gitu, mimpinya sangat besar gitu tujuannya. Dan di sini dilihatnya ya beberapa ada yang mencapai itu sampai yang ke luar negeri ya. Beberapa ada yang sudah dicapai di bulan April, mungkin 1, 2 gitu. Ada yang prosesnya cepat ya, sampai yang tek satu persatu semua yang kamu inginkan tercapai gitu. Dan family issues nih muncul lagi nih di bulan April, jadi hati-hati buat yang punya family issues, mungkin bisa segera diselesaikan ya, dibicarakan gitu, karena kalau tidak itu bikin mumet sendiri dan masih jadi beban pikiran nih buat kamu di situ gitu. Oke? Ya, kita lihat lagi insight yang lain untuk Sagittarius. Dan hati-hati juga ya untuk pilihan-pilihan yang akan datang di bulan April. Tetap waspada karena tidak semua baik. Oke, itu yang aku lihat. Jadi tetap kamu yang pegang pilihannya, kamu yang punya pilihannya. Pilihlah dengan bijaksana. Bahkan ada tawaran yang datang sekaligus gitu, jadi kamu harus pinter-pinter nih mengambil pilihannya, mengambil tawarannya harus pinter-pinter nih, karena ada pilihan yang cuman memanfaatkan kamu gitu ya. Bisa jadi kerjaan, bisa jadi relationship sih ini ya. Untuk relationship, well, mungkin family issues-nya ada di situ. Untuk relationship mungkin ada yang terhalang restu ayah mungkin. Oke. Kamu bisa menentukan sendiri nanti ya. Mungkin apakah harus diperjuangkan atau tidak, kamu yang tahu. Oke, ada Amber di sini, give it to God. Serahkan semua pada Tuhan, oke? Take a deep breath and on the exhale release this situation to God for healing and answer. Oke, biarkan Tuhan yang menjawab semua pertanyaan kamu. Tuhan yang akan membantu semuanya. Jadi jangan berkecil hati ya. Ada Emerald di sini, ceremonies and celebrations. Oke. Wow, saatnya kamu bisa dibilang bersenang-senang nih di bulan April nanti. Kamu bakalan dapat kabar baik lah nanti. Ada deep emotional healing di sini. Your heart is ready to heal from past experiences and you are willing to devote time and energy towards therapeutic care. Ya, mungkin di April ini bakalan ke healing gitu, ke heal gitu kamunya. Dari energi King of Swords tadi nih masih melekat nih kayak tadi ya, dari awal tadi kenanya itu mungkin aku harus taruhnya di sini biar begini ya. Dari King of Swords ke heal, jadi mulai ada Page of Wands, mulai ada passion lagi, mulai ada ambisi lagi gitu. Jadi yang murungnya biar lewat gitu. Oke. Deep emotional healing. Dan mungkin untuk masalah keluarga itu tadi harus dikomunikasikan, dibicarakan dengan bijak. Kamu kayaknya sih di sini kamu yang punya andil untuk itu ya. Kalau kamu diem aja, kamu nggak mau peduli, masalahnya nggak akan selesai. Mungkin beberapa dari kalian itu anak yang keras, anak yang
bisa diandalkan. Mungkin kamu anak pertama, mungkin kamu tulang punggung keluarga, kamu yang bisa dipercaya lah gitu lah di keluarga. Jadi ya kamu memang mau nggak mau kamu harus ambil situ, meskipun itu masalahnya bukan kamu yang mulai ibaratnya gitu, atau nggak ada hubungannya sama kamu mungkin, tapi kamu ini dibutuhkan loh di sini gitu. Jadi sebagai orang yang dipercaya ya kamu harus membantu, apalagi ini keluarga sendiri gitu ya. Dan aku pengen lihat nih di bawahnya ada define life purpose. Life purpose, okay? Trust the signs and your inner guidance which are leading you to fulfillment. Okay, trust your intuition ya. Dalam memilih sesuatu mungkin nanti kamu kalau misalkan udah punya firasat buruk, mending nggak usah diambil, atau udah mulai ragu-ragu, jangan diambil, jangan melangkah ke situ gitu. Dari pilihan-pilihan yang tadi ya yang aku bilang ya. Kalau emang ngerasa udah mencium bau-bau gak enak nih, udah negatif feeling nih, nggak usah diterusin ya. Leave it to the God ya, give it to the God. Biarkan Tuhan yang akan membalas, biarkan Tuhan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu, oke? So itu aja untuk Sagittarius di bulan April. Semoga dapat ya pesan-pesannya, ambil pesan-pesan positifnya, dan yang negatif, yang buruk-buruk itu buat antisipasi aja, buat warning aja gitu ya. Semoga nggak kejadian, semoga bisa di antisipasi lah nextnya, oke? Dan semoga ini bisa ke-heal dari sekarang, mungkin dari semenjak kamu ngebaca nonton video ini, oke? So that's all for today. Thank you for watching guys, and I'll see you on the next video. Bye bye.